Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu syukran katsiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para asatizah, wabil khusus Ketua Forum FS3G Pak Haji Nanang, barangkali ada, yang terhormat sekjen kita, Ketua DKM Musola Kebanggaan Masyarakat Cimahi Al-Hadi, yang artinya paling kokoh besi, ya, Al-Hadi besi. Moga-moga imannya sekuat besi. Yang baru saja menyampaikan tausiahnya, ini keponakan saya ini, Ustadz Buddha yang keren, kreatif, ya, tapi takwa, takut sama bini tua. Al-Mukarram Imam Besar kita Kiai Nasihi, kemarin saya bersama beliau hari Kamis dengan segenap unsur Musbidah Kota Bekasi sholat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah kemarin itu meratakannya hujan. Alhamdulillah. Al-Mukarram sesepuh kita Kiai Abdul Raji Majid, moga-moga beliau panjang umur. Suaranya masih menggema terus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Subhanallah. Pokoknya kalau ada ibu-ibu udah asik aja. Sedikit saja saya nambahin. Ya Allah, sekarang ini kan kita kalau lihat HP tentang Palestina atau tayangan televisi bagaimana kekejaman Israel, Masya Allah. Padahal manusia ini kan Allah ciptakan untuk sayang menyayangi. Sampai-sampai itu Nabi dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, kau akan disayangi oleh makhluk yang ada di luar dunia. Subhanallah. Ketika manusia ini sudah keluar dari kudrat takdir yang begitu mulia, summa rodaknahu asfala safilin. Jamaah sekalian, kok kenapa kita bertanya-tanya ini? Israel begitu kejam. Ternyata begitu kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmati allati an'amtu 'alaikum, atas nikmat aku anugerahkan kepada engkau. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi memang Israel itu luar biasa. Sudah Allah katakan dalam ayat ini dilebihkan dari seluruh alam semesta. Ilmu pengetahuannya, barangkali berbagainya. Tapi ini kekejamannya juga luar biasa. Apa penyebabnya? Tidak bersyukur. Kan Allah mengatakan wazkuru nikmatallahi alaikum. Kemudian dalam ayat lain,
Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah. Allah buat perjanjian, wahai Bani Israil, jangan kau melakukan peribadahan, kepatuhan, kedisiplinan kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, saudara dekat, tetangga dekat, sahabat dekat. Wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna, ucapan aja harus baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi kemudian apa yang menjadi sumatawalla itu, mereka itu Bani Israil berbalik, illa qalilan, kecuali segelintir saja. Wa antum mu'minun, mereka berbalik dari aturan Allah. Itulah Bani Israil. Kalau mungkin tidak sempat saya sampaikan pada subuh ini, nanti pada kesempatan lain, bagaimana kejamnya Fir'aun bersama kehidupan saat Nabi Musa belum ada saja, kekejaman Fir'aun sudah luar biasa. Ketika ahli nujumnya ditanya itu, kan Fir'aun bermimpi tuh. Kalau bahasa kampung sapu, gua mimpi gila, ketika gila, mimpinya dahsyat sekali. Coba terjemahkan. Ternyata diterjemahkan sama itu ahli nujumnya Fir'aun. Baginda, nanti satu saat akan lahir seorang bayi laki-laki yang telah dia menghancurkan kerajaan baginda. Begitu dengar itu, instruksi ke seluruh negeri. Kalau begitu, mulai saat ini, ketika dia ngidam pertama, harus didatang. Dia makan mangga, apa dia makan kecapi, gitu deh. Didata itu gitu. Dan seterusnya sampai dia hamil 1 bulan dan berikutnya. Subhanallah. Instruksi dari Fir'aun, bunuh ketika lahir dia laki-laki. Berapa banyak ibu-ibu yang begitu ngidam aja udah nangis, ya Allah, gimana kalau anak saya laki-laki nanti? Begitu abahnya mendeketin, bapak jangan dekat dulu, ini mudah-mudahan ini hamil gagal, gitu ya Allah. Lah repot kan laki-laki kalau gitu ya. Ya itulah kekejaman Fir'aun. Seluruh rumah sakit, dukun beranak, semua instruksi. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki lahir, bunuh. Itulah Fir'aun. Kelanjutannya nanti kapan-kapan lagi. Selanjutnya ya Allah, bagaimana kita? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Kita dulu juga bangsa Arab itu saling berperang, saling teror, menindas yang lemah. Itu zaman jahiliyah. Fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakan hati-hati kita. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita berbuat baik, terutama suami sama istri, ngomong yang enak ya. Jangan mentang-mentang istri kita udah beda sama dulu. Kan kalau udah punya anak 4 lain ya. Ya Allah, gembok bikinin gua kopi, Allah, bikin dewek monyong, itu kalau berkata kasar. Makanya wa qulu linnasi husna, kalau ngomong kita sama siapapun, terutama sama istri yang enak. Ya lu, ngapa sih gitu? Itu kan gitu, kalau kita mah begitu ya maksudnya. Bikinin kopi dong, oke. Kopi apa? Ya itulah yang bikin semangat cinta. Ya, subhanallah. Tahu kopi apa betul? Jadi akhlak itu luar biasa. Akhlak, bahasanya enak ya Allah.
Tapi kalau bahasanya udah gak enak, udah hilang itu kenikmatan. Jadi alhamdulillah. Dan kita berbuat baik sama tetangga, ya kan ya? Tetangga, ya Allah. Orang Batak ngomongnya aja kasar, hatinya baik kan? Baik, baik. Sekarang Batak di mana-mana di Kerangka juga baik. Ada orang Batak sendalnya hilang di masjid. Berisik, sendal kuda ada, Pak. Lah dia mah bahasanya begitu. Ada orang Garut ngasih tahu, Pak Hili, Sugan, Pak. Mana Pak Hili? Gua tonjok dia. Ada keinginan Pak Hili nama orang gitu. Makanya kita harus mengerti apa Islam, apa itu ajaran Rasulullah, baru nikmat. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau mau contoh kebaikan yang paling baik itu pohon, Bapak. Pohon itu baik sekali. Ini ada kisah seorang wali namanya Syekh Shibli. Syekh Shibli. Dia senang melihat keindahan. Kayak kita kan kadang-kadang sama Ustaz Maulana diajak ke sana. Hotel apanya di sana? Puncak. Robinson. Asik. Kapan nih kita pergi lagi? Siapkan kamar. Lihat pohon indah-indah. Senang. Ini tadi dia sewali itu begitu dia sedang duduk melihat keindahan pohon, ada sautul hatib, ada suara tapi nggak nampak. Sibli kun misli. Siapa yang ngomong? Begitu kedua kali Sibli kun misli, berarti suara itu dari pohon. Ibu-ibu kira-kira kalau di sini kita di Kampung Raden ada pohon ngomong kita lari kan tuh? Bisa kuntilanak. Begitu yang ketiga kali itu suara itu, wah pohon ngomong. Saksi balik bertanya, lima zamislah anta saja rohana insan. Kenapa kayak ente, anda pohon? Saya kan manusia. Itu pohon ngomong lagi. Subhanallah. Yarmuni bil hajar, yarmuku bisma. Wahai Sibli, saya dilempari dengan batu, saya dilempari dengan tongkat, saya balas dengan buah. Subhanallah. Coba pun maka kita serapah aja ya. Yang jatuh malah mangga. Itu pohon memberikan contoh itu. Tapi saya Sibli bertanya lagi, ya saja. Inti khair baik sekali. Limaza akibat pipinar. Tapi kenapa ente itu kalau udah tua dibakar? Ya. Zaman dulu kita masak pakai kayu kan ya. Jadi kayu bakar. Jadi kusen, nanggung beban. Ada yang jadi jembatan diinjek-injek. Apalagi jembatannya yang dicubluk ya. Cubluk namanya zaman dulu itu ya. Masih ingat nggak jam cubluk? Masih. Ya Allah, itu kayu rendah sekali. Ngomong lagi tuh pohon. Limainil hawa, karena saya dipermainkan oleh angin. Ada angin dari belor, saya ngidul. Ini bahasa kita begitu ya. Ada angin dari kidul, saya ngalor. Ada angin dari betang, saya ngulon. Ada angin dari kulon, saya ngetang. Itu pohon itu angin-anginan, nggak punya prinsip. Ya Allah, jangan sampai kita manusia pohon. Ibu, ya Allah, ngaji mau, sholat oke, walaupun kadang-kadang sering telat. Begitu ada teman ngajak, yuk kita olahraga pagi, pakai celana segini, ya gitu. Goyang, apa namanya gitu ya? Ada yang beda deh. Jangan, maaf nggak saya jamaah RSIKD, saya nggak mau itu. Ada begitu Agustusan diajak olahraga lari, dia pakai celananya segini, atau panjang tapi sempit banget. Ada kayak gitu ya? Nah banyak dan lain-lainnya. Contoh. Moga-moga akidah kita jangan tergeserkan dengan teknologi kemajuan zaman, tetap kita prinsip
kepada mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur nih. Masyarakat kita di sekitar Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Melati ini aja 3 kecamatan dulu. Dengan adanya FS3G, dengan adanya Porsima, dengan ya berbagai organisasi, sesudah. Jangan saling merendahkan, jangan merasa paling benar, bersatu demi majunya bangsa. Hebat kan? Mau nyalon jadi anggota DPR silakan. Jadi kalau ada beberapa caleg di sini nih, kita nggak pilih kasih, semuanya kita doain. Jadi atau nggak jadi terserah, ya kan ya? Jadi salah satu calon tuh, Bapak Damin Sada, lihat ya, tampangnya dari sana ini, ya Allah, subhanallah. Jadi saya kalau ada caleg yang datang kepada saya, ya udah saya doain, saya nasihatin. Coba ada kata mutiara yang begitu indah. Innallaha yanzuru ala makhlukihim annas kazzahabil mubah. Innan nasa yanzuru bainan nas kasamat bilma. Kalau Allah memandang makhluknya kita ini seperti emas yang di dalam lumpur. Jangan action, kan ada misalnya kiai kayak saya gini-gini datang disambut cium tangan subhanallah, sebutnya al-mukarram, kemudian ceramahnya lumayan, giliran azan sholat telat mulu, misalnya gitu ya. Giliran kadang-kadang merendahkan orang lain. Ya kata Allah, belum mas palsu, biar dipajang di lemari. Tempatnya bagus, begitu dijual, dites, maaf ini palsu. Tapi kalau emas yang asli berjamaah di FS3G paling belakang, nggak pernah disebut namanya, sholatnya paling khusyuk, nggak pernah dia terima amplop, kayak saya juga, yang penting isinya ikhlas, Allah memandangku. Tapi manusia memandang manusia seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam empang, kenapa? Tahu nggak tuh kita? Nggak tahu. Harganya berapa? Nggak tahu. Ini ada kisah ikan arwana. Ini buat Pak Damin Sada ini nasihatnya ini ya. Ikan arwana, mahal nggak dong? Ada seorang santri diperintahkan sama kiai ini bersihin itu akuarium arwana. Iya, mama bersih. Besok selesai, begitu belakang ada mama. Oh, udah kamu kerjanya bagus. Nah sekarang kamu foto ya. Terus mama, kenapa ini saya foto? Kamu bawa sekitar Masjid Al-Hadid sini, musola Al-Hadid. Tawarin ikan ini. Begitu dia keliling, tawarin berapa rumah, dia pulang. Berapa tawarannya? Mama, kok ditawar murah banget ikan ini? Berapa? 50.000. Ya. Karena yang ditawarinya nggak tahu itu ikan mahal, ditahunya ikan digoreng, ya kan ya? Di apalagi dengan pepes ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu bawa ke Pondok Gede ikan ini, fotonya tawarin ke yang jual ikan arwana di Pondok Gede. Sudah ada. Sampai dia, Pak, saya disuruh nawarin ini. Berapa penjualnya ini? Katanya terserah Bapak berapa. Ya sudah, saya berani 800.000. Oh, ada orang ahli tukang ikan arwana. Jadi tahu. Jadi kita memposisikan diri kita itu contohnya, subhanallah, menjadi manusia yang mahal harganya. Jangan jadi posisi rendah, ada di warung remang-remang. Sekarang kamu bawa lagi kemana mama? Ini alamatnya, ini, kemudian ini sertifikat ikan ini sudah dirobakan, ini dari kesehatan dokter hewan. Berapa? Berapa ya? Berapa menjual? Terserah Bapak katanya. Katanya kenalan yang pemilik ikan ini. Iya. Dan memang saya kenal. Coba lihat, begitu dulu.
Sudah, saya berani ini 50 juta. Oh, subhanallah. Jadi manusia berbeda pandangan dari 50.000, 800.000, 5 juta. Kenapa? Nilainya kita posisikan, subhanallah. Ini nilai yang sangat mahal harganya. Sebelum subuh sudah siap-siap berangkat TPS 3. Selesai kita tadi berzikir, ya Allah. Begitu juga para caleg, silahkan posisi Anda akan dihadapi oleh masyarakat dikenal. Yang penting dikenal dulu. Kalau Haji Awim namanya udah gak asing lagi. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita tunggu amplopnya buat FS3 itu. Jamaah sekalian, saya tidak perlu berpanjang kalam ya. Jadi ini aja. Mari kita terus beraktivitas, dan terutama kita ini menghadapi pilpres. Kalau berbeda pilihan itu biasa. 3 calon presiden kita semuanya hebat. Gak ada yang nilainya rendah. Subhanallah. Silakan pilih yang mana aja. Tapi kita hidup ini ingin ada perubahan. Kan gitu ya? Saya mau gini-gini aja gua ya. Kita hidup ingin ada perubahan. Lah, kok udah amin duluan? Paling enak sih makan durian. Durian diobrak semakin manis. Memang banyak calon presiden, yang paling pas memang dia Bang Anies. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada pohon manggis. Anda jangan bingung-bingung, yakinkan pilihan pada Bang Anies. Banyak orang berenang bandeng dijual di pasar Cibubur. Banyak lelaki yang ganteng-ganteng, memang dia mantan gubernur. Satu lagi buat saya, pisang kepok, pisang lempeneng mau ditanam dekat pinggir kali. Ada yang montok, banyak yang pengen. Biarin aja itu buat Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.